Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita perbarui kembali syukur kita karena kita bisa bersuah. Senantiasa kita membuka hati kita, kesadaran kita untuk belajar, mengikuti atau memenuhi apa yang diharapkan oleh Nabi, bahwa belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu adalah kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Belajar itu tidak mengenal hambatan-hambatan. Wanita yang menstruasi tidak wajib sholat. Laki-laki juga tidak wajib sholat zuhur kalau baru jam 10 pagi. Tidak wajib sholat subuh kalau masih jam 2 malam. Tetapi yang namanya belajar, kapanpun, dimanapun kita bisa belajar. Sholat harus menghadap ke kiblat. Kalau belajar bisa menghadap kemana saja. Kalau kita sholat harus berwudu. Kalau belajar membaca buku tidak harus berwudu. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi belajar ini adalah pintu yang paling luas, seluas kehidupan kita. Sepanjang usia kita diwajibkan oleh Nabi belajar. Kita pada pertemuan terakhir sudah sampai berbicara tentang bahwa jiwa kita itu adalah bagaikan cermin. Jadi ini sebetulnya diambil dari perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ghazali, Ibnu Arabi, yang mengatakan bahwa jiwa kita itu bagaikan cermin. Yang namanya cermin tujuannya untuk memantulkan sesuatu, untuk merefleksikan bayangan. Tetapi supaya cermin itu berfungsi secara sempurna, maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka cermin tidak berfungsi dengan baik. Bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kalau kita ibaratkan jiwa kita bagaikan cermin, dan cermin bisa tidak berfungsi, maka begitu juga jiwa manusia bisa tidak berfungsi. Fungsi utama tadi cermin adalah memantulkan bayangan, maka begitu juga fungsi daripada jiwa kita adalah memantulkan bayangan. Bayangan siapa yang terpantul di sana adalah bayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan yang maha tinggi, karena kalau kita ingin melihat tubuh kita, ya cukup berdiri di depan cermin yang terbuat dari kaca. Cermin yang ada di lemari, cermin yang ada di dinding kita. Tetapi yang dimaksud cermin di sini adalah jiwa kita. Jadi Tuhan simpan itu agar kita melalui jiwa kita melihat Dia. Maka kalau kita tidak melihat Dia, berarti cermin jiwa kita tidak berfungsi. Entah tidak berfungsi secara sempurna atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan jiwa kita, cermin jiwa kita tidak berfungsi dengan benar atau bahkan tidak berfungsi sama sekali? Mari kita masuk ke screen untuk membahasnya satu persatu. Jadi pertemuan kita terakhir ini adalah sampai di sini tanggal 3 September, hari ini tanggal 10 ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini sudah ada pembahasan kita kemarin, poin pertama ketika menyangkut masalah musyahadah dan ma'rifat batin, eksistensi wujud. Jadi musyahadah dan ma'rifat. Musyahadah menyaksikan, ma'rifat mengenal, pengenalan batin kita terhadap wujud. Wujud ini kita sudah bicarakan tadi sore di hikmah kita. Dan kita sudah lihat bahwa pembahasan sebelumnya berangkat dari hadis yang sangat terkenal, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguhnya dia mengenal Tuhannya. Nah, jemaah sekalian, maka kesimpulannya diri kita atau nafsu kita, jiwa kita adalah merupakan cermin. Untuk apa? Untuk melihat Rabb, mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bisa kita artikan dengan bahasa kita, siapa yang memfungsikan cermin jiwanya, maka dia akan melihat bayangan Tuhannya. Seperti itu. Jadi siapa yang memfungsikan cermin jiwanya, sungguh dia akan melihat bayangan Tuhannya di sana. Jadi itu. Nah sekarang terakhir kita kemarin di sini, ya.
Sekarang untuk memahami ungkapan-ungkapan di atas dengan baik, ya, ini sudah ada di sini. Yang keempat, kesempurnaan ilmu dan ma'rifat. Karena kesempurnaan ilmu dan ma'rifat akan menentukan kesempurnaan ibadah kita. Kesempurnaan ibadah menentukan kesempurnaan mahabbah. Kan pembahasannya sebelumnya adalah 3. Ma'rifah, ibadah, mahabbah. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita beribadah dengan sempurna kalau ma'rifat kita tidak sempurna. Jadi kesempurnaan ibadah kita bergantung pada kesempurnaan ma'rifat kita. Nah, kalau sempurna ma'rifat kita, akan sempurna ibadah kita. Karena kita kenal baik siapa yang kita sembah. Siapa diri kita yang menyembah, dan siapa dia yang kita sembah. Baru kemudian setelah itu lahirlah yang namanya kerinduan. Kerinduan itu adalah cinta kasih sayang. Dan kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak butuh kasih sayang kita. Justru Tuhanlah yang mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan kan sempurna. Apa namanya sempurna? Tidak butuh. Kalau kita katakan Tuhan butuh cinta dan kasih sayang kita, berarti Tuhan tidak sempurna. Kenapa? Masih butuh cinta dan kasih sayang kita. Nah, maka cinta dan kasih sayang kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah akan terrefleksi, akan terpantul kepada cinta dan kasih kepada makhluknya. Jadi itulah sebabnya Nabi misalnya disebut sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan kasih sayang. Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang kepada seluruh alam. Apa sebabnya? Karena Nabi Muhammad itu adalah ma'rifatnya kepada Allah sempurna. Karena ma'rifatnya kepada Allah sempurna, otomatis ibadahnya juga sempurna. Karena ibadahnya sempurna, otomatis juga mahabbahnya sempurna. Maka wujud kesempurnaan mahabbahnya adalah dengan mahabbah kepada makhluk-makhluk Allah. Disebutlah dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sekarang kita teruskan untuk memahami ungkapan-ungkapan di atas dengan baik. Kami menjelaskan dalam bentuk contoh nafs atau jiwa manusia dalam mempersepsi topik-topik benar dan hakikat sesuatu berposisi sebagai cermin. Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Arabi. Posisinya bagaikan cermin yang berhadapan dengan gambar-gambar yang diketahui namanya maklumat. Sementara penyebab tak terlihatnya suatu gambaran dalam cermin ada 5 hal. Jadi ini yang kita bicarakan sekarang. Penyebab tak terlihatnya suatu gambar, bukan gambaran saja, gambar dalam cermin ada 5 hal. Ya. Ini pembahasan kita sekarang ada di sini. Ya. Jadi penyebab tak terlihatnya satu gambaran dalam cermin ada 5 hal. Penyebab tak terlihatnya satu gambaran cermin ada 5 hal. Jadi nomor 1, ya kita mulai dari nomor 1. Cermin masih belum dalam bentuk sempurnanya. Jadi cermin masih dalam bentuk sempurnanya. Ya, artinya cerminnya belum selesai dengan baik. Misalnya bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatannya sudah tersedia, tapi cermin masih belum dibuat. Sudah ada bahannya, kan cermin itu ada bahannya di belakangnya ditempel nanti di kaca. Kemudian ada kacanya, terus ada juga yang di kaca itu di depan kan yang bagian permukaannya sehingga menjadi sangat refleksif. Ya, seperti itu. Jadi harus ada bahannya disusun dengan baik sesuai sebagaimana seharusnya baru kemudian bisa berfungsi. Nah, perumpamaan pertama ini adalah perumpamaan yang terjadi pada orang yang belum akil balik. Orang akil balik itu dianggap belum sempurna jiwanya. Makanya belum disebut mukallaf, belum ada kewajiban syariat padanya. Belum ada kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Lah kalau mereka disuruh sholat sama orang tuanya itu dalam rangka latihan, riyadhah namanya. Karena kata pepatah Melayu, ala bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Jadi ala bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Jadi anak-anak kita dibiasakan dari kecil. Jadi anak-anak sebetulnya kalau tidak sholat ya tidak dosa, kan belum ada kewajiban. Anak-anak kita kalau belum akil balik tidak puasa ya kan tidak dosa. Tetapi kita disuruh sebagai orang tua melatih riyadhah anak kita berpuasa sejak dini supaya terbiasa. Ketika nanti akil balik, sudah gampang puasanya. Tapi kalau tidak pernah dilatih, berat nanti. Oleh sebab itu, maka dilatih. Sholat juga begitu. Dibiasakan
Sholat di 5 waktu sholat, di 5 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, jadi begitulah. Jadi dianggap orang yang belum akil balik itu seperti ini. Cermin hatinya itu belum selesai, belum sempurna, seperti di sini. Jadi cermin tidak berfungsi, salah satunya adalah karena belum dalam bentuk sempurna. Bahan-bahannya sudah ada, tetapi belum dibuat, ya, belum disusun, belum terkonstruksi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya penyebabnya cermin tidak berfungsi, ataukah cermin tidak menampilkan gambar yang kita inginkan. Ya, penyebabnya adalah karena terkadang cermin telah jadi. Artinya ini yang pertama tadi belum jadi, ini sudah jadi. Ya. Jadi yang kedua ini sudah jadi, sudah akil balik, berarti sudah selesai, sudah bisa berfungsi cerminnya. Tetapi di cermin itu ada kotoran, ya, ada noda, ada karatan, ada korosi, ada karatan di sana, dan debu mengenainya, atau ada debu di sana. Jadi debunya tebal, semakin tebal debunya, semakin banyak kotorannya, semakin banyak karatannya, ya, yang menutupi cermin tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi ini adalah perumpamaan bagi mereka-mereka yang terhijab. Ya, jadi terhijab hatinya karena yang dipikirkan adalah benda-benda yang tidak sepantasnya ada di cermin. Ya, benda-benda yang tidak sepantasnya ada di cermin, misalnya harta dunia. Di mana harta dunia? Ya di rekening kita, di akun kita, di akun bank kita. Di manakah dunia? Ya di garasi kalau dia kereta atau mobil. Di mana kalau istri atau suami? Di samping kita, bukan di dalam hati. Begitu Bapak sekalian. Jadi ketika disimpan dalam hati menjadi kotoran dalam tanda petik. Kotoran hati, bukan kotoran dalam pengertian hakiki, ya, kotoran hati. Contohnya saya cermin. Kalau misalnya kita bersikat gigi kan ada odolnya tuh, ada pasta gigi. Kalau kotor pasta gigi tentu kita tidak pakai di mulut kita karena kan kalau kita anggap kotor. Tapi ketika pasta gigi itu nempel di cermin, kita sebut kotoran. Ya, kotoran yang mengganggu cermin. Coba kalau kita bersikat gigi di depan cermin dan tidak pernah dilap itu cerminnya, lama kelamaan busa-busanya kita punya odol pasta gigi akan nempel di cermin. Nah, bagi cermin itu kotoran. Jadi ingat, kotoran yang dimaksud di sini tidak hakiki. Ya, kotoran itu artinya ketika menempel di cermin seperti tadi. Yang namanya uang kan bukan kotoran, itu adalah halal. Tetapi kalau nempel di hati menjadi kotoran namanya, menjadi noda terhadap hati kita. Jadi yang disebut dengan di sini adalah kotoran itu bukan kotoran hati, tapi menempel di sana, maka kemudian akan mengurangi sensitivitas cermin menerima gambar atau bayangan. Nah, jadi sudah bagus, maksudnya sudah sempurna, tetapi ada kotoran-kotoran di sana, ada debu yang menempel di sana, ada lumpur yang menempel di sana, ya. Maka kemudian lumpur itu menjadi kotoran di cermin itu. Sehingga kemudian kata Imam Ghazali, semakin banyak debu-debu, lumpur-lumpur yang menempel di cermin kita, hati kita, akhirnya lama-kelamaan hati kita tidak bisa menampilkan bayangan, ya, tertutup, namanya terhijab. Nah, jadi dengan demikian untuk yang itu nantinya harus dibersihkan. Tapi itu adalah penyebab cermin yang kedua tidak menampilkan bayangan. Yang kedua, yang ketiga. Jadi yang ketiga ini, ya. Jadi yang ketiga ini, dikarenakan kita tidak memposisikan cermin. Jadi penyebabnya yang ketiga sehingga cermin tidak menangkap bayangan atau tidak memantulkan bayangan adalah karena cermin itu kita tidak posisikan. Jadi cermin kita tidak posisikan pada posisi gambar. Ya, tidak kita posisikan pada posisi gambar yang ingin kita saksikan. Ya. Jadi artinya misalnya gini, cerminnya bagus, benar, tetapi tidak menghadap. Ya. Tidak menghadap kepada benda. Misalnya kita ingin memantulkan Ibu Dokter Irin di cermin. Ya tentu kan cermin itu dihadapkan ke Bu Dokter. Kalau dia dihadapkan ke Pak Andi, ya bukan Bu Dokter yang kelihatan, ya Pak Andinya di dalam gitu. Jadi kalau cerminnya itu bagus, bening, bersih, kinclong, ya kata orang Indonesia kinclong. Ya. Terus kemudian kita
kita hadapkan kepada Pak Andi, ya bukan Bu Dokter yang muncul. Ya siapa ya Pak Andi gitu. Nah jadi kalau kita ingin gambarnya Bu Dokter muncul, ya kita hadapkan ke Bu Dokter Irin, begitu baru muncul yang kita inginkan. Nah hal yang sama terjadi pada cermin hati kita. Cermin hati kita bagus, bersih, tapi dihadapkannya bukan kepada yang diinginkan, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Rabb, ya, bukan kepada wujud, wajibul wujud. Kita hadapkannya kemana? Hadapkannya ke bunga-bunga, kembang-kembang, hadapkannya ke kota-kota, hadapkannya ke harta benda. Jadi begitu. Dihadapkannya ke orang-orang. Akhirnya yang muncul di sana bukan Rob, ya bukan bukan pemilik cermin itu, tetapi pihak lain. Jadi itu yang ketiga. Jadi dikarenakan kita tidak memposisikan cermin pada posisi gambar rupa yang ingin kita saksikan, yang ingin disaksikan. Ya, misalnya objek dan benda yang ingin. Jadi objek atau benda yang disaksikan berada di belakang cermin, ya tidak bisa kan muncul. Nggak usah berada di belakang cermin, berada sampingnya cermin saya tidak muncul. Ya, jadi kalau objek yang kita inginkan itu berada di belakang cermin, ya tidak mungkin muncul di dalam cermin bayangan itu. Nah, seperti itu. Artinya kalau cermin itu membelakangi membelakangi objek, nah itu yang disebut dengan tidak mungkin. Jadi kalau yang dua tadi ini terkadang disebut dengan kafara itu menutup, kafara yukafiru menutup. Kalau yang ini disebut dengan kadzdzaba yukadzibu, mendustakan. Nah, mendustakan. Jadi ini adalah tadi kafara yakfuru. Kalau ini adalah kadzdzaba yukadzibu. Ya, bimakanu yukadzibun atau kayakdzibun. Jadi mendustakan. Apa artinya mendustakan? Membelakangi. Ya, gitu. Jadi ini adalah contoh yukadzibun atau kayakdzibun. Ini nomor 3. Ya. Nomor 4, penyebab gambar tidak kelihatan di dalam cermin. Ini penyebab yang keempat. Ya. Menjawab yang ke-1 tadi 2, 3, 4 ini. Ya, penyebab yang keempat. Antara cermin dan benda terdapat sesuatu. Ya, bukan bukan noda yang melengket di sana, tapi ada tembok. Ya, misalnya antara cermin dan benda terdapat sesuatu. Ya, misalnya tirai. Ataukah misalnya tembok, cerminnya bagus tapi ada tembok. Ya, ada tembok yang berdiri di depan cermin dan kita berada di balik tembok, ya tidak bisa kelihatan juga. Jadi antara cermin dan benda terdapat suatu, misalnya tirai sebagai penghalang. Ya. Nah, jelas sebagai apa artinya? Artinya bahwa kalau kita tidak percaya adanya alam non materi, kita hanya percaya kepada alam materi, ya tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena alam materi ini menjadi penghalang, menjadi tembok penghalang antara kita dengan cermin. Karena cermin itu adalah menampilkan hakikat yang berada di balik alam non-materi. Maaf, di balik alam materi. Jadi cermin itu sejatinya berfungsi menampilkan sesuatu yang berada, hakikat yang ada di baliknya alam materi, berarti dia non-materi. Nah, tetapi kalau di sana ada tembok, kita tidak mau tahu kalau belakang ada cermin, ya kita sebut dengan seperti contohnya ateisme. Atau ke materialisme. Nah, itu dia. Jadi kalau di ateisme tidak percaya kalau ada di sana, jadi tidak mungkin dia tidak mungkin kelihatan cermin hatinya menyaksikan di belakang. Kenapa? Ada tembok penghalang. Tembok itu bernama ateisme, ataukah materialisme. Atau pernah kita bahas sebelumnya ada namanya realisme. Yang dianggap nyata hanya yang nampak, yang real. Yang disebut dengan real di sini adalah yang terjangkau oleh panca indera. Kemudian yang kelima, jadi ini adalah yang kelima, ya. Yang kelima, ya. Kita tidak mengetahui secara pasti posisi di mana sesuatu yang menjadi objek perhatian diarahkan. Jadi yang kelima, kita tidak mengetahui secara pasti. Kita tidak mengetahui secara pastinya, secara eksaknya, secara presisi di mana sesuatu yang menjadi objek perhatian diarahkan. Jadi kita tidak tahu ini diarahkan kemana objeknya, kan begitu. Ya, sehingga cermin kita letakkan ke arah tersebut.
Jadi kita tidak mengetahui secara pasti posisi di mana. Kalau tadi di atas diketahui posisinya di mana, tapi kita membelakanginya tadi yukatibun. Kalau ini kita memang tidak tahu itu objek yang kita inginkan di mana. Kita ingin menampilkan misalnya gambar meja di depan yang ada di kamar maksudnya. Baru kita letakkan cermin di sana. Tapi karena kita tidak tahu bahwa meja itu ada di mana, ya kita tidak akan bisa menampilkan gambar meja di dalam cermin. Jadi kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, ini yang kelima artinya apa? Tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mengenal Allah. Jadi penyebabnya di sini adalah tidak ma'rifat, seperti itu. Kalau di sini adalah penyebabnya tidak percaya kepada alam non materi. Yang ketiga di sini adalah mana tadi ini? Tidak diarahkan kepada objeknya. Tahu objeknya tapi tidak diarahkan ke sana. Jadi begitu. Kemudian yang kedua adalah ada kotoran-kotoran nempel di sana. Dia beriman, dia percaya adanya Tuhan dan sebagainya, tapi di hatinya, di dalam cerminnya ada kotoran yang menempel, ada debu-debu. Yang pertama tadi atau yang paling awal adalah cerminnya belum terbentuk dengan baik. Jadi semuanya ini ada perumpamaannya di kita semuanya. Jadi ada 5 condition, ada 5 hal, ada 5 penyebab di mana cermin tidak menampilkan gambar yang diinginkan dengan sempurna. Nah, 5-limanya ini adalah perumpamaan yang terkait dengan jiwa kita. Kenapa dalam bentuk perumpamaan? Ya karena jiwa tidak kelihatan. Jiwa adalah unseen, jiwa adalah untouchable. Karena jiwa kita adalah tak tersentuh, tak terlihat, maka tentu dibuatkan perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Semua orang mengetahui kalau ada jiwanya, ya, ada hatinya. Buktinya dia mengatakan, saya sakit hati, sakit jiwa. Buktinya seorang mengatakan ada rumah sakit jiwa, kan berarti orang mengakui adanya jiwa. Ya, tidak ada yang menolak adanya jiwa. Mengatakan adanya hati dalam bahasa Inggris heart misalnya. Ya, dia mengatakan from the bottom of my heart. Ini adalah dari dasar hati saya. Kan berarti mengetahui adalah hati. Jadi bahasa Inggris juga ada kata-kata full heart, kan begitu. Sepenuh hati. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kata-kata yang ada dalam bahasa itu, bahasa Inggris, bahasa Melayu, menunjukkan bahwa masyarakat manusia mengakui adanya hati itu, jiwa itu. Nah, tapi pertanyaan kenapa tidak semua jiwa atau hati manusia menampilkan tadi Tuhan? Ya karena 5 kondisi ini. Jadi inilah 5 kondisi jemaah sekalian yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi pertama, cermin masih belum berbentuk, berarti kita harus tunggu sampai akil balik. Tetapi sebagai orang tua kita harus persiapkan. Jadi anak kita sudah harus dipersiapkan dari awal, walaupun belum akil balik. Supaya apa? Supaya begitu cerminannya nanti sempurna, ya langsung menghadap kepada objek yang diinginkan, yaitu Rabbul Alamin. Yang kedua adalah, tindakan kita yang kedua adalah mensucikan diri kita, istighfar. Karena ada kotoran-kotoran ini. Kotoran-kotoran itu adalah, pertama kita adalah istighfar. Bertaubat. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, sedapat mungkin kita bertaubat ya kurang lebih 70 dalam 1 hari. Ya, mulai daripada istighfar yang pendek, astagfirullah, astagfirullah, itu paling pendek. Ya, yang lebih banyak sih astagfirullahaladzim, azim, astagfirullahaladzim, azim. Jadi seperti itu, astagfirullahaladzim, azim gitu. Jadi astagfirullahaladzim, azim, ataukah astagfirullahaladzim gitu. Kemudian yang ketiga lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lebih panjang bisa astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, min jami'il ma'asi wa dzunub, dan seterusnya. Jadi kita banyak istighfar. Karena istighfar itu ibaratnya membersihkan jiwa kita yang kotor. Itu namanya istighfar. Nah, jangan sebagai istighfar ini membersihkan, tapi jangan sampai kita kotori lagi. Istighfar, bertaubat, tetapi dikotori. Ya, jadi kita harus bersihkan istighfar, tapi pada saat yang sama jangan disusul dengan kotoran-kotoran baru. Percuma kita bersihkan jiwa kita, tetapi kita semprot lagi dengan kotoran. Ya, sama dengan pakaian kita sudah dicuci, terus dikenai, dikasih lagi debu dan sebagainya.
Jadi kalau kita sudah membersihkan jiwa kita, ya harus disimpan di tempat yang baik, yang terpelihara dari kotoran, karatan, dan debu. Jadi itu namanya harus memelihara diri, memelihara mata, kuping, dan sebagainya. Jadi dengan demikian perlu namanya memelihara diri kita, istighfar, dan seterusnya. Jadi di antara wiridan yang paling perlu kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi ini kita perbanyak, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita ucapkan astagfirullah, kita membayangkan dosa-dosa kita. Baik yang kita ingat ataupun yang kita tidak ingat. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Ya, baik yang kita lupa ataupun yang kita tidak lupa. Seperti itu. Jadi kita istighfar membayangkan diri kita itu kotor. Nah, bagaimana cara kita istighfarnya lebih sempurna? Ya, bacalah doa kumail setiap malam Jumat. Doa kumail itu istighfar paling banyak di dalamnya sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita mau istighfarnya dalam bentuk munajat, ya bacalah doa kumail. Doa kumail itu dibaca mungkin kurang lebih 45 menit lah. Kalau kita baca setiap malam Jumat itu berasa sekali kita ini tidak ada apa-apanya, ini kotor. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kita harus menghadapkan cermin itu kepada objeknya. Selama ini kan yang kita pikirkan setiap hari hanyalah benda-benda. Sekarang selain kita memikirkan benda-benda itu benda-benda itu sebagai jembatan pembahasan kita kemarin. Jembatan, alat untuk ke sana. Contohnya gini, untuk mengangkat cermin menghadap kepada objek yang kita inginkan, kan perlu tenaga. Misalnya perlu kita makan, baru ada energi, ada power. Kalau kita tidak punya energi dan power, ya tidak bisa mengangkat cermin menghadap ke sana. Nah, begitulah kira-kira. Kita cari makan, itu bukan untuk disimpan di cermin, tapi untuk mengangkat cermin. Nah, begitulah Pak Bu sekalian. Jadi ini yang kita lakukan pada poin yang ketiga, supaya cermin hati kita itu menghadap kepada objek, ya, diposisikan menuju menghadap kepada objek yang kita inginkan, yang kita ingin saksikan di dalam cermin itu. Kemudian baru setelah itu, kalau ada tembok, ya kita harus hilangkan temboknya dulu, ataukah kita maju. Ada tembok, kita naik ke tembok, turun menghadap kepada cermin, seperti itu. Jadi tembok itu harus kita hilangkan sebagai penghalang, tirai itu harus kita hilangkan. Dan yang terakhir adalah kita harus belajar agar kita mengetahui posisinya Tuhan itu di mana. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu di langit, jelas dia tidak salah. Ya. Tuhan itu misalnya dalam bentuk cahaya di depan pikiran kita atau di depan kepala kita pada saat kita menutup mata, itu jelas salah. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, yang kelima ini penyebabnya karena tidak ma'rifat kepada Allah. Nah, maka yang kelima ini pentingnya ma'rifatullah, karena dengan ma'rifatullah kita tahu Tuhan itu seperti apa. Jadi seperti pembahasan kita tentang wujud, itu akan sangat-sangat membantu kita, mengajari kita memahami Tuhan. Karena kalau tidak nanti kita bayangkan Tuhan itu punya tangan, punya telinga, kita bayangkan Tuhan itu duduk di atas aras itu adalah kursi besar. Nah, ini jelas semuanya keliru. Nah, sehingga kemudian kita tidak tahu ini objek yang kita inginkan apa. Akhirnya inilah disebut dengan tersesat. Jadi tersesat itu adalah tidak tahu objek yang diinginkan oleh cermin hatinya menghadap kepadanya itu tidak diketahui. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah penyebab dan hal-hal yang harus kita lakukan. Demikian juga seperti 5 perkara ini, ya, begitu juga seperti 5 perkara, jadi 5 masalah tadi ini. Tentang substansi nafs manusia. Ya, jadi hakikat jiwa manusia, nafs manusia. Di mana jiwa kita itu, nafs manusia itu adalah memiliki kesiapan sebagai sebuah cermin bagi tajalli gambaran hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sifat yang melekat pada cermin kita, ya memang yang namanya cermin menangkap bayangan. Kalau tidak bisa menangkap bayangan, ya bukan cermin, namanya misalnya tembok, ya bukan cermin. Hanya orang yang bodoh lah yang mengatakan tembok itu cermin. Kenapa? Karena tembok tidak bisa menangkap bayangan. Gitu. Hanya orang bodoh lah yang mengatakan bahwa gording itu adalah cermin. Ya, gording tidak bisa memantulkan bayangan kita di sana. Jadi itu sebabnya
Kita harus paham bahwa substansi, hakikat daripada nafs manusia. Jadi ini adalah substansi nafs manusia adalah cermin, yang artinya berfungsi memang bawaannya, memang sifat bawaannya adalah untuk menangkap bayangan. Jadi substansi nafsu manusia di mana ia memiliki kesiapan. Jadi substansi manusia itu adalah memiliki kesiapan. Jadi kita loncat ke sini. Jangan kita pakai di mana ya. Ini agak berbelit-belit ini. Memiliki kesiapan ya. Jadi nafsu manusia itu adalah memiliki kesiapan sebagai sebuah cermin bagi tajalli. Tajalli itu penampakan. Ya, tajalli penampakan gambar Allah, hakikat Allah SWT. Jadi dia hanya bisa nampak di dalam jiwa kita. Tajalli itu penampakan. Di tajalli, kalau misalnya ada bayangan pohon jatuh di tanah karena ada cahaya, karena terang, maka kita sebut bahwa bayangan pohon itu adalah tajalli pohon. Jadi tajalli ini sebetulnya mirip dengan bahasa Inggris itu refleksi, cerminan. Ya, jadi itu adalah tajalli. Ya. Tajalli itu artinya menjadi nampak. Dari kata jalla kan itu nampak. Ingat kata jalla jalaluhu. Allah itu kan memiliki ketinggian. Ketinggian itu artinya bahwa jelas jalla jalaluhu. Ya. Jadi itu adalah tajalli. Ini juga adalah kita ambil biasanya dari proses jiwa tadi di atas. Jadi jiwa tadi itu yang di atas 5 itu supaya terkondisikan 5 itu tadi 5 perkara, nomor 5-nya ini adalah dengan melakukan namanya tahalli, dan terakhir tajalli, kan begitu Pak Bos sekalian. Jadi yang pertama adalah tahalli pakai kha, itu artinya pengosongan. Jadi dikosongkan. Hal itu adalah kosongan, ya. Jadi tahalli itu adalah pengosongan, ya. Jadi tahalli pengosongan. Baru setelah pengosongan pembersihan. Jadi dikosongkan baru dibersihkan. Namanya tahalli, pengkondisian. Ya, dibiasakan misalnya setelah dihilangkan sifat-sifat buruknya, pengosongan, sifat-sifat zulmaninya, lalu kemudian dibiasakan melakukan amalan-amalan yang baik. Terbiasa misalnya berkata-kata yang baik. Lidah jangan kita membiarkan dia selalu berkata yang buruk. Jadi kita harus mampu mengendalikan lidah. Jangan keluarkan kata-kata yang kasar, jangan menyebut manusia sebagai hewan, kan begitu Jemaah sekalian. Jelas-jelas orang kita sebut sebagai hewan, itu jelas salah. Ya, jadi oleh sebab itulah Jemaah sekalian, apapun namanya hewannya, bukan hanya misalnya babi, anjing, tapi misalnya kalau orang kita sebut sapi tetap tidak bagus, tidak cocok. Kenapa? Karena bukan sapi, ya orang. Ya, begitulah. Sapi saja disebut anjing salah, kan begitu. Ini sapi anjingnya salah, ya. Ya, kita harus sebut seseorang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa adanya, yaitu manusia, insan, Bani Adam. Jadi kita latih jiwa kita karena dengan melatih lidah kita berbicara yang baik-baik, itu sebetulnya cara melatih jiwa kita. Gitu. Jadi kita melatih jiwa kita untuk satu, jangan berkata-kata kasar kepada orang. Kemudian apalagi jangan sampai kita berpikir buruk kepada orang lain seperti itu. Jadi kita biasakan jiwa kita. Jadi substansi nafsu manusia di mana substansi nafsu manusia adalah memiliki kesiapan sebagai sebuah cermin bagi tajalli. Jadi sebuah cermin bagi tajalli. Jadi tajalli, ya, gambaran Allah SWT. Oleh karena itu langkah mendasar yang dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifat ilahiyah adalah mengenal diri. Jadi langkah pertama inilah Pak sekalian harus kita perjelas. Jadi langkah mendasar yang dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifat ilahiyah adalah mengenal diri dan nafs kita terlebih dahulu, ya. Jadi langkah mendasar, langkah pertama dan utama, ya, yang dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu dan ma'rifat ilahiyah adalah mengenal diri. Mengenal nafs ini diri sama saya dengan nafs diri bahasa Melayu, ini nafs bahasa Arab. Mengenal diri atau mengenal nafs kita terlebih dahulu. Maka itu disebut dengan man arafa nafsahu. Ya.
Harus nafsahu dulu, baru rabbahu. Seperti ini. Untuk mendapatkan ilmu ma'rifat Allah harus mulai dari mengenal diri kita. Ya, ini poin kelima tadi nih. Kalau kita tidak mengenal diri kita, ya tidak bisa mengenal objek. Ya, kita tidak mengenal objek yang akan kita pantulkan di dalam cermin itu. Jadi, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya, berarti dia akan mengenal dirinya. Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, nafsnya, mengenal Tuhannya. Bahwa nafs adalah suatu substansi cahaya. Kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita ini kan terdiri dua, jiwa atau nafs dan badan, raga. Raga kita itu kan materi. Materi itu artinya apa? Sesuatu yang mati, sesuatu yang gelap. Nah seperti itu. Sebaliknya nafs kita ada apa? Sesuatu yang hidup. Rohani kan itu jiwa kita, hidup. Apalagi berakal, apalagi terang, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Jadi nafs itu adalah suatu substansi cahaya. Jadi nafs kita ini adalah substansi cahaya. Jadi nafs kita adalah substansi. Jadi nafs adalah suatu substansi cahaya. Dia adalah hidup, dia berakal, dia bekerja, dia aktif, dia dinamis, dan abadi. Ya. Jadi tidak mengalami kematian. Jadi inilah hakikat nafs kita. Dia adalah cahaya. Jadi hakikatnya jiwa kita tuh bagaikan lampu, ya cahaya, nyala. Hidup ya artinya tidak mati. Berakal tidak pernah bodoh, kan begitu. Bekerja tidak pernah malas, kan begitu Bapak sekalian. Aktif berarti tidak pasif, tidak menunggu. Dinamis artinya bisa menggerakkan perubahan, bisa melakukan perubahan di alam dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, abadi artinya apa? Tidak terikat ruang waktu. Kita sebut dengan istilah over time and over space, beyond time and beyond space. Ya seperti itu. Jadi abadi, melampaui waktu dan melampaui ruang. Nah, jadi inilah sebagai sifat-sifat nafs kita. Jadi kalau kita mau hidup dalam pengertian sungguhnya, ya nafs yang harus diketahui. Berarti kalau kita berada dalam kesesatan, berarti kita tidak menyalakan hati kita, artinya tidak menghidupkan hati kita, tidak memfungsikan hati kita. Nah, sebaliknya kalau dia raga, aslinya adalah gelap, mati, bodoh, ya pasif, dan seterusnya. Kemudian dia bersifat fana, tidak bakok. Dia adalah fana, dia tidak kekal. Kenapa? Karena dia berada di alam ruang waktu yang terus-menerus mengalami perubahan. Dari dimensi-dimensi yang dimilikinya itu, nafsu memiliki berbagai kesiapan untuk menyerap nama-nama. Jadi, dari hal-hal yang dimilikinya tersebut, ya ini semuanya, berarti hanya nafs atau jiwa kita lah yang memiliki kesiapan untuk menyerap. Memiliki kesiapan ini untuk menyerap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya, jadi dialah bahkan nanti bisa merasakan merasakan zatnya Tuhan. Jadi dia bisa menyerap nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, nama-nama Asmaul Husna, sifat-sifatnya dan seterusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau jiwa itu, perhatikannya sekalian, kalau jiwa kita, kalau nafs kita sudah bersih dan tidak ada lagi kotoran-kotoran di sana, lalu kemudian menampakkan bayangan yang sesungguhnya, maka apa yang terjadi? Karena manusia itu bertindak, berbuat berdasarkan jiwanya. Ulangi lagi, manusia itu bertindak berdasarkan jiwanya. Karena kalau badan itu tadi adalah mati, tidak bekerja, tidak dinamis, maka dinamika, aktivitas, dan kerja manusia adalah refleksi daripada jiwanya. Nah, kalau jiwa kita berhasil menangkap bayangan-bayangan Tuhan dan berbuat atas dorongan jiwa itu, maka inilah yang disebut dengan takhalluq bi akhlaqillahi. Ini disebut dengan takhalluq bi akhlaqillah, ya. Takhalluq bi akhlaqillah. Takhalluq dari kata akhlak, berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi takhalluq bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kalau berakhlak dengan akhlaknya Allah, ya itu tadi. Melempar hakikatnya
Allah yang melempar. Mendengar menggunakan kupingnya Allah. Melihat dengan matanya Allah, seperti itu. Seperti hadis yang biasa kita kutip bahwa Nabi bersabda dalam Tuhan bersabda bersabda dalam sebuah hadis qudsi bahwa kalau kau mendekati aku sejengkal, maka aku Tuhan akan mendekatimu sehasta. Kalau kamu wahai hambaku mendekati aku sehasta, aku akan mendekatimu sedepa. Kalau kamu wahai hambaku mendekatiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendekatimu dengan berlari. Sampai pada suatu tingkat tertentu, engkau melihat dengan mataku, engkau mendengar dengan telingaku, kupingku, engkau melempar dengan tanganku, engkau berjalan dengan kakiku, sehingga dalam Al-Quran dikatakan, ma ramaita iz ramaita, walakinallaha rama, bukan kamu yang melempar Muhammad pada saat engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Dan inilah yang kita minta dalam doa kita. Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hidupku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, dan jadikanlah matiku seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Doa lain mengatakan, Allahumma Rabbana atau Allahumma Rabbi adkhilni fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijni min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Ya Allah, masukkanlah aku pada setiap kebaikan, yang kebaikan itu kamu juga masukkan Muhammad dan keluarga Muhammad di dalamnya, dan keluarkanlah aku dari keburukan, yang dari keburukan itu engkau juga mengeluarkan Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, jadi artinya ini adalah takhalluk bi akhlaqillah sebetulnya. Ya. Atau dalam bahasa lain, inni silmun liman salamakum, wa harbun liman harabakum, wa waliyun liman walakum, wa adun liman adakum. Itu sama, apa maknanya sama. Berakhlak dengan akhlak Allah. Nabi berakhlak dengan akhlak Allah, maka kalau kita berakhlak dengan akhlak Nabi, berarti berakhlak dengan akhlak Allah. Dan Nabi mengatakan, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Tiadalah sesungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang khuluqin azim, artinya apa? Khuluqillah. Kamu telah berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa kamu Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim artinya apa? Khuluqillahi. Khuluqin Rabbil alamin. Akhlaknya Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, karena Nabi itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah, berarti perbuatannya sama dengan perbuatan Allah, maka kemudian disebutlah dengan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi takhalluk bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana berakhlak dengan akhlak Allah? Ya kita lihat nama-nama Allah. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang. Al-Malik artinya menguasai dirinya. Nah, Al-Malik itu menguasai diri kita. Karena menguasai diri kita, menguasai alam semesta. Apa yang menguasai alam semesta? Kita bisa mengaturnya sesuai Tuhan mengaturnya. Ya, kalau kita merusak alam semesta, kita tidak menguasai alam semesta, kita merusaknya. Ya. Kita memaafkan huzil afwa misalnya, atau misalnya kita harus menjadi alim, selalu belajar dan belajar karena Allah itu adalah alim. Ulama alimul ghaibi wasyahada. Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahada, dia mengetahui yang ghaib dan syahadah. Nah, jadi karena Allah itu adalah alimul ghaibi wasyahada, maka kita juga berusaha untuk berakhlak dengan akhlak alimnya Allah, berusaha mempelajari yang ghaib dan syahadah. Kita pelajari metafisika dan fisika. Kita pelajari alam non materi dan alam materi, seperti itu. Takhalluk bi akhlaqillah. Namun tentunya dengan syarat harus memiliki kebersihan dan kesucian. Ya, jadi kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak mulia harus benar-benar bersih. Karena nanti yang repot kalau ternyata bukan perbuatan Tuhan dalam hati kita, tapi perbuatan benda-benda, pohon-pohon kayu yang ada di depan cermin. Jadi ternyata cermin kita tidak menghadap kepada Allah, tapi kita anggap itu Allah, padahal sebetulnya itu adalah pohon-pohon, benda-benda dan sebagainya. Nah, ini banyak terjadi di sekitar kita seperti ini, percaya kepada
sesuatu yang dianggapnya itu adalah bagian dari Tuhan, tapi sebetulnya bukan. Itu adalah dari kepercayaannya kepada hal-hal yang sifatnya benda tetapi salah, namanya misunderstanding, ya. Salah paham, misleading. Ya. Jadi yang tentunya dengan syarat harus memiliki kebersihan dan kesucian, sehingga dimensi-dimensi yang dimiliki tersebut dapat bekerja dengan baik dan sempurna dalam berhadapan dengan cahaya-cahaya ilahiyah yang senantiasa terpancar di alam makrokosmos dan mikrokosmos ini. Nah, apa itu alam makrokosmos? Ya, kita bisa ganti. Makrokosmos adalah jiwa kita, diri kita, mikrokosmos adalah semesta. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi intinya apa? Makro dan mikrokosmos. Artinya jangan sekalian semuanya. Jadi yang namanya alam makro dan mikro ini adalah semuanya adalah cahaya ilahi. Dari mana kita tahu ya? Masih ingat surat yang sering kita angkat di sini, surat Fussilat ayat 53. Di mana Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haqqu mir rabbihim. Jadi kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di mana? Di seluruh ufuk. Ya, seluruh ufuk. Yaitu kita artikan di sini dengan makrokosmos. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri manusia sendiri, yaitu dalam mikrokosmos. Kalau diri kita sebut mikrokosmos. Untuk apa? Hatta yatabayyan, sampai jelas. Artinya apa? Menjadi cermin. Jadi alam semesta ini adalah cermin. Jiwa kita adalah cermin. Bedanya adalah penglihatan kita kepada Allah melalui cermin makrokosmos, cermin afaki, itu disebut dengan pengetahuan husuli. Tapi kalau pemahaman kita, ma'rifat kita kepada Allah melalui pantulan dia di mikrokosmos atau jiwa kita, namanya huduri. Jadi lebih presisi mana, lebih eksak mana husuli atau huduri? Tentu saja huduri. Ingat, tentu saja huduri. Contohnya Pak Bu sekalian, contoh yang paling gampang sekali, misalnya Bapak Ibu gatal punggungnya. Kan tidak bisa kita garuk punggung kita tuh, yang jauh di belakang kan susah. Hampir tidak ada orang bisa menggaruk punggungnya kalau dia gatal. Maka dia minta tolong kepada anaknya atau istrinya atau suaminya misalnya. Tolong garukin. Nah, coba kalau kita minta tolong anak kita atau suami atau istri kita menggaruk di belakang, itu pasti tidak tepat, tidak langsung tepat. Pasti kita katakan atas sedikit, bawah sedikit, kanan sedikit. Kenapa kira-kira? Ya karena bagi suami, istri atau anak kita yang menggaruk itu adalah husuli. Berdasarkan informasi dari kita, bukan dia rasakan, dia tidak hadir pada dirinya. Tapi begitu kita sendiri yang menggaruknya itu pasti presisi. Kenapa? Karena gatal itu hadir pada diri kita. Itu namanya huduri. Makanya kita bisa tahu, walaupun di belakang punggung kita tidak kelihatan, bisa kita langsung tepat. Nah, di sini daerahnya yang gatal. Nah, itu contoh yang paling gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi, begitulah juga dengan alam semesta dan diri kita. Maka dua-duanya bisa digunakan, tetapi harusnya kebenaran afaki bertumpu pada kebenaran anfusi. Kenapa? Karena kebenaran afaki bisa keliru, tapi kebenaran anfusi presisinya tinggi. Hadir soalnya, tidak pernah mengalami kesalahan. Nah, jadilah sebab itulah sama juga dengan Al-Quran. Supaya kita tidak menyalahpahami ayat-ayat mutasyabihat, maka kita harus menyandarkan pemahaman ayat mutasyabihat pada ayat muhkamat. Ya. Kenapa? Karena ayat mutasyabihat itu tidak terlihat oleh kita. Karena tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera, maka semuanya hanya disebutkan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu namanya tasyabah. Ya, jadi tasyabah itu adalah perumpamaan, tasyabuh. Nah, karena ini ayat perumpamaan, bagaimana persisnya? Yang tahu adalah Allah SWT dan disebut dengan muhkamat. Seperti yang kita ceritakan dengan Nabi Yusuf, ya melihat mimpinya mimpinya raja berkaitan dengan Mesir nanti. Ya, nanti kan itu tidak terjangkau oleh panca indera. Yang terjangkau panca indera itu sekarang. Ya hari ini sekarang itu terjangkau panca indera, sekarang kita melihat. Tapi kalau setahun, 2 tahun, bahkan esok kita tidak pernah lihat. Nah, itu adalah menyangkut masalah yang tidak nyata, tidak empirical. Ya, tidak seen, dia unseen. Nah, maka Tuhan menyampaikannya kepada raja melalui simbol-simbol. Ya, simbol-simbol
ada sapi kurus 7 ekor memakan sapi gemuk 7 ekor. Nah, yang tahu tadi siapa? Yusuf, kan begitu. Kenapa? Karena Yusuf memiliki ilmu huduri. Ya, ilmu huduri itu adalah menyebabkan simbol-simbol tadi bisa dibaca dengan baik. Karena simbol-simbol tadi disebut dengan husuli atau kemutasyabihat, sedangkan pengetahuan huduri itu adalah bersifat pasti benar. Jadi dengan demikian mutasyabihatnya disandarkan kepada muhkamatnya Nabi Yusuf, ya seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang perlu kita perdalam di dalam beragama, yaitu bagaimana caranya melatih jiwa kita, karena jiwa kita inilah yang merupakan. Dan jemaah sekalian, ini yang disebut dengan takhalluq bi akhlaqillah ini, di mana itu terjadi pada kebersihan dan kesucian hati kita atau kepada nafsu kita. Inilah yang bisa kita pahami dari surat Al-Ahzab ayat 72. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Ahzab, ya. Surat 33. Ayatnya 72. Ini ayat ini terkenal sebetulnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna, sungguh kami telah mengemukakan, menawarkan. Inna aradnal amanata, kami menawarkan al-amanatah, amanat tersebut. Ini kenapa kita sebut tersebut? Karena ada alif lamnya. Jadi harusnya jelas amanat ini harus jelas. Kenapa ada alif lamnya? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi, kepada langit dan bumi. Wal jibala, dan juga gunung-gunung. Jadi kepada langit. Langit di sini bisa langit di atas kita ataupun langit dalam pengertian alam materi. Kemudian wal ardi, bumi, dan gunung-gunung. Bumi alam materi, gunung-gunung adalah perhiasan, karena di gununglah letaknya emas dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dengan langit dan bumi dan gunung-gunung ketika ditawarkan kepadanya aradna fa'abaina? Kesemuanya itu adalah enggan, nolak. Fa'abaina maksudnya kita artinya bahasa kita tidak sanggup, menyatakan tidak sanggup. Fa'abaina an yahmilnaha, merasa tidak sanggup untuk memikulnya. Fa'abaina an yahmilnaha, merasa tidak sanggup untuk memikulnya. Sehingga apa yang terjadi? Washfaqna, kami ambil. Ya, ashfaqna itu ditarik, kalau begitu udah jangan langit dan bumi dan gunung-gunung. Wahamalaha al-insan. Siapa yang bisa memikulnya? Al-insan. Hamalaha, haknya kembali kepada siapa? Kepada al-amanah ini. Amanah dan tak marbutannya, dia diperlakukan perempuan, maka di sini haknya juga hamalaha. Ya, yang mengikul amanah itu adalah al-insan, manusia. Ya, jadi begitu lagi mas kalian. Nah, jadi apa itu amanah itu? Ya adalah nafsu kita. Ya, nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu ini adalah sebuah cermin ilahi untuk memantulkan diri Tuhan. Maka itulah berat bagi langit. Kenapa dianggap? Karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi tadi. Ibaratnya tadi cerminnya tidak sempurna, tidak lengkap. Wal ardi, begitu juga bumi, begitu juga gunung-gunung. Yang sanggup, yang memiliki kemampuan untuk menjadi cermin. Jadi yang memiliki kemampuan untuk menjadi cermin menyaksikan, dia hanya manusia saja, jiwa manusia. Wahamalah al-insan. Maka ditutup dengan innahu kana zaluman jahula. Artinya apa? Manusia itu kalau tidak memikul itu zaluman jahula, bodoh dan zalim dan bodoh. Jadi kata-kata di sini inna, sungguhnya manusia, kana itu adalah bukan, ini kata-kata zaluman artinya apa? Kalau tidak memikul itu, ya maka dia adalah zalim. Ya. Jadi cuma sekali sebagai ini zalumannya di sini kan adalah kabar ini. Kalau kana itu kan adalah di belakangnya adalah dhamma, di belakangnya adalah fathah, seperti kanan nasu ummatan itu. Jadi an-nasu di situ adalah isim kana. Sedangkan kalau begini namanya kabar kana di sini.
Ya, jadi ini adalah khabar kana. Jadi kalau itu isimnya apa sebetulnya? Ya, itu adalah manusia yang tidak memikul tadi. Jadi apabila manusia tidak memikul tadi amanat tersebut, maka dia akan terkena kata zolim dan jahil. Sedangkan langit, bumi, dan gunung-gunung tidak pernah terkena kata zolim dan bodoh. Kenapa? Ya karena tidak memikul itu. Jadi hanya manusia yang bisa terkena zalim dan bodoh. Kenapa? Karena manusia yang punya akal, yang punya nafsu seperti itu. Karena zaluman jauh. Kenapa? Karena nafsu itu tadi hakikatnya adalah cahaya. Maka kalau dia tidak menggunakannya, zaluman. Hakikat nafsu tadi apa? Akal. Kalau tidak menggunakannya, jahula. Seperti itu. Jadi, innahu kana zaluman jahula. Dan juga sebagai Tuhan memberikan kepada kita manusia, contoh manusia yang sempurna mengemban amanat tersebut, yaitu insan-insan kamil, para urafa misalnya. Nah, maka mereka itu adalah merupakan ibrah, pelajaran bagi kita, supaya kita juga mengaktualkan, supaya kita juga mewujud menyatakan jiwa kita yang sempurna tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Itulah sebabnya Nabi Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah, rindu ketemu dengan Allah dan hari akhirat. Nah, seperti itu Mas. Nah, jadi intinya adalah tujuannya kita menggunakan cermin kita, mensucikan cermin kita, menghadapkan cermin jiwa kita kepada objek yang sungguhnya itu Allah SWT adalah agar benar-benar jiwa kita menangkap secara sempurna bayangan Allah, sehingga nanti kita berbuat berdasarkan sifat-sifat atau nama-nama Allah yang sudah takhalluk bi akhlaqillahi, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ya berbahagia kemungkinan musyahadah batin alam. Nah, tapi karena waktu kita ini sudah habis, kita akan tanya jawab, dan sebelum kita tanya jawab, kita dahulukan pertanyaan Pak Burhan tadi, Bu Dokter. Jadi kalau ada pertanyaan Pak Burhan tadi masih ada, kita persilakan. Jadi sampai di sini tanggal 10 September ya. Ada pertanyaan tadi Bu Dokter, Pak Burhan. Ya, ini dia pertanyaan Pak Burhan ya. Ya, jadi jemaah sekalian, kita jawab dulu pertanyaan Pak Burhan tadi, karena memang ini Irfan mirip sekali dengan hikmah. Ya. Mohon pembetulan pemahaman saya ini. Pembahasan kali ini adalah yang tadi maksudnya kali ini tadi sore ya. Mendalami definisi kualitas. Ya, kualitas itu adalah maujud. Jadi kualitas ini nama lainnya maujud. Jadi sudah benar. Kualitas itu nama lainnya maujud. Ya, kualitas ini kan dari bahasa Inggris. Maujud itu dari kata wujud, diwujudkan. Jadi maujud, diwujudkan. Jadi ini adalah namanya maf'ul. Kalau kita katakan madrub, dipukul. Ya, jadi sesuatu yang kena pukulan. Jadi tidak mungkin ada yang terkena pukulan kalau tidak ada pukulan. Jadi ada pukulan, ada yang terkena pukulan. Ada wujud, ada yang terkena wujud. Nah, begitulah kurang lebih. Ya. Ada pekerjaan, ada yang terkena pekerjaan. Makanya namanya objek dalam bahasa itu kan maf'ul. Jadi objek itu maf'ul, kenapa dikenai pekerjaan? Jadi ada pekerjaan, ada fi'il, ada yang maf'ul dikenai fi'il. Ada wujud, ada maujud. Ya. Jadi udah benar. Jadi kualitas-kualitas atau maujud-maujud yang lebih terperinci. Jadi nanti misalnya kalau kita sudah aktif mengikuti kuliah ini atau pelajaran kita ini, nah nanti kan ulama berbeda-beda menggunakan istilah. Ada kualitas, bahkan ada yang menggunakan kata esensi, ada maujud dan sebagainya. Ya itu semuanya bisa kita paham. Selama yang dimaksud adalah selain daripada wujud, berarti itu adalah kualitas atau maujud-maujud. Ya. Jadi yang lebih terperinci, ya, yang lebih terperinci baik dianya adalah dari segi mental, konsepsi, betul, zihni. Jadi konsepsi ini dari kata konsep, konseptual, kemudian mental ini juga dari bahasa Inggris, mental, kemudian maupun eksternal, alam materi, alam luar ya. Di alam materi di luar diri kita. Dan semua yang dinamakan kualitas itu ada karena, betul sekali. Jadi
bagus ini kata ada dikasih tanda petik, ya udah bagus. Jadi ini cocok ini. Jadi kuiditas itu dikasih tanda petik ada karena sebetulnya yang berhak menyandang predikat ada atau gelar ada itu adalah Allah atau wujud. Itu kan sebetulnya kuiditas itu sebetulnya tidak berhak menyandang kata ada. Karena apa? Dia diadakan, jadi mewujud. Jadi makanya bagus ini pakai tanda petik ya. Jadi semua yang dinamakan kuiditas itu ada karena disebabkan ada itu sendiri, betul sekali, dan benar ya. Jadi kuiditas itu ada disebabkan karena adanya besar, udah bagus dan tidak tanda petik. Jadi saya kira benar. Jadi dari caranya Pak Burhan menulis ini bisa kita baca pikirannya bahwa sudah presisi, sudah benar. Ya. Jadi sudah cara pemahamannya sudah benar seperti yang diinginkan oleh buku yang kita bahas tadi sore. Ya. Jadi dinamakan kuiditas itu adalah ada tanda petik karena disebabkan oleh ada maksudnya di sini tidak tanda petik dan besar arti yang sesungguhnya. Ya. Jadi ada itu sendiri. Ya. Dengan kata lain dari wujud lahiriah, jadi dan kata lain dari wujud lahirlah, jadi lahiriah lahirlah. Jadi dari wujud atau dari ada lahirlah maujud ya, dan maujud itu punya pembagiannya betul sekali. Lalu dari situ terwujudlah sebuah pertanyaan, apa itu? Nah betul, mahya. Jadi maka nama lainnya daripada kuiditas, nama lain daripada maujud adalah mahya, yaitu apa itu? Karena bisa ditanyakan apa itu. Coba kalau kita tanya apa itu Tuhan, tidak ada jawabannya. Ya. Kalau kita jawab pasti bukan mahia, tetapi ada namanya apa pengertian kamus. Tuhan itu adalah pencipta, itu pengertian kamus. Tuhan itu adalah pengasih, nah itu sebetulnya kamus. Ya. Jadi yang benarnya adalah bahwa Tuhan itu tak bisa didefinisikan. Karena tidak bisa didefinisikan, tidak berlaku padanya pertanyaan mahia. Diulangi lagi, tidak berlaku padanya mahia. Karena kalau kita jawab mahia, pasti dimulai dari genus, dan ditambah dengan fasal ataukah diferensia. Apa manusia? Apa itu manusia? Manusia ialah hewan yang berpikir, nah itu dia. Hewan apa? Genusnya, berpikir adalah fasalnya ataukah diferensianya. Ini sudah benar. Jadi pemahamannya Pak Burhan sudah benar. Pak Burhan kayaknya sudah bisa ceramah juga, ini sudah bisa menyampaikan juga ilmu ma'rifatnya kepada orang lain. Jadi, amin. Iya, sudah bisa menyampaikan irfan dan hikmah kepada orang. Sudah benar, jadi betul sekali. Bukan lagi benar, betul sekali. Ya, ya kok kenapa hilang ini? Ya. Ya, jadi jemaah sekalian, jadi seperti itu tadi ya. Jadi intinya apa yang dikatakan Pak Burhan tadi sudah benar adanya, jadi sudah tepat. Nah, jemaah sekalian, oleh sebab itu ya ini Pak Bu Dokter tadi keluar ternyata ya. Nah, jadi tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu dulu Pak Kamal ya, sedikit lagi ya. Oke. Ya, mempunyai hakikatnya. Sedangkan wujud itu mempunyai hakikatnya, betul sekali. Jadi kuiditas tidak memiliki hakikat, yang punya hakikat adalah wujud, realitasnya dan aktualitasnya dan seterusnya. Sudah benar, jadi sudah benar. Jadi mohon dipermudah, sudah benar. Jadi tidak ada lagi masalah, sudah benar. Pak Kamal silakan Pak. Oke. Mohon terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Burhan. Ustaz, mohon betulkan Ustaz ya. Apa kita sudah memiliki sifat-sifat Allah dalam diri kita? Tinggal lagi atau cuma kita tidak mentajalikan sifat-sifat tersebut, tak? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi intinya adalah secara potensial, apa namanya potensial? Secara bawaan. Jadi sifat bawaan kita itu adalah memang sifat ilahi Pak Kamal. Sama contoh sini, yang namanya kapas itu sifat bawaannya adalah putih, kamu gitu. Apa tahu kapas ya? Kapas ya. Jadi kapas itu yang dibuat benang, yang dibuat kain. Jadi kapas itu aslinya memang putih. Ya, jadi tidak ada kapas yang hitam, ya, tidak ada kapas yang coklat, tidak ada kapas yang berwarna merah. Yang ada kapas itu aslinya putih. Kalau kemudian kapas atau benang dari kapas itu berubah warna, jadi merah, kuning, hijau, itu karena belakangan datangnya. Itu karena ditambah dengan campuran-campuran pewarna namanya. Jadi ada pewarnanya. Aslinya bawaannya itu fitrahnya kapas warna putih semuanya. Tidak ada kapas warna merah dan seterusnya.
Jadi kalau kapas itu dibuat jadi benang dan benang itu kemudian ada warna merah, itu pasti ditambah dengan warna-warna lain, ditambah pewarnanya namanya. Nah, begitulah juga dengan fitrah kita. Dikatakan dalam Al-Quran, fitrat Allah alladzi fataran nas 'alaiha. Ya, jadi fitrah Allah itulah yang dijadikan. Nah, kita ke screen dulu. Jadi aslinya memang dalam diri kita adalah dia. Ya, kita lihat di sini di ayat ini. Kita lihat surat Ar-Rum. Ya. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30. Ya. Kita lihat 29 dulu ya. Jadi 29 mengatakan begini. Yang menyebabkan tadi seperti Pak Kamal katakan itu tidak menampilkan sifat-sifat ilahiyah karena mengikuti hawa nafsu ini. Balittaba'alladzina zalamu ahwa'ahum. Yang disebut orang zalim itu karena mengikuti hawa nafsunya nih. Jadi zalamu, orang yang melakukan zaliman, orang zalim itu adalah ittaba'a, mengikuti apanya? Ahwa'ahum. Jadi alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu ittaba'a. Jadi kita terjemahkan menurut kaidah bahasa kita. Ittaba, jadi kita dari sini, orang-orang yang zalim itu ittaba, mengikuti. Mengikuti apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi hawanya, bukan nafsunya, hawanya. Jadi jadi kita artikan ini tetapi sayangnya, jadi kita artikan itu. Tapi sayangnya orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsunya. Nah, ketika mengikuti hawa nafsunya berarti bighairi ilmin, tidak sesuai dengan ilmu, tanpa ilmu. Ya. Faman yahdi, maka siapa lagi yang bisa memberikan hidayah, petunjuk? Man adallallahu, orang yang Allah sesatkan. Jadi orang yang Allah sesatkan itu bukan Allah yang secara khusus menyesatkannya, tetapi dia sesat karena mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan Allah menciptakan hawa kita, bahwa hawa itu tidak bisa mengenal baik dan buruk, tidak bisa mengenal batil dan hak. Jadi apabila mengikuti hawa nafsu, dia tersesat. Kenapa? Tidak tahu benar salah. Yang tahu benar salah apa? Akal kita. Jadi bukan hawa nafsu kita. Maka siapa mengikuti hawanya, hakikatnya dia tersesat. Kenapa? Karena Allah ciptakan hawa tidak punya mata. Nah, jadi kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang buruk? Betul-betul tidak buruk kalau pada tempatnya. Kalau hawa kita gunakan pada tubuh kita, maka kita penting. Kalau kita tidak punya hawa nafsu makan, kita akan kurus, sakit-sakitan. Kalau kita tidak punya hawa nafsu untuk misalnya minum, ya kita akan kehausan, mengalami dehidrasi dan seterusnya. Jadi man adallallah wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong baginya. Nah, makanya supaya tidak terjadi ini ataukah solution terhadap ini, Allah mengatakan maka, fa-nya maka akim, hadapkanlah wajah hatimu lidini, kepada agama, karena agama adalah jalan syariat menuju kepada Dia, kepada Allah. Hanifa, dengan lurus, dengan ikhlas, dengan tidak ada kepentingan tersembunyi, dengan tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda tersembunyi. Semuanya semata-mata karena ingin menyaksikan wajah Allah. Lidini hanifa. Kenapa mesti harus menghadapkan wajah kita? Karena fitrah Allah lah allati, yang fataran nasa, yang dia gunakan untuk menciptakan manusia. Jadi fitrah Allah itulah yang digunakan untuk memfitrahi manusia. Jadi sifat Allah itulah yang disifatkan kepada manusia. Jadi kita bisa sampaikan begitu. Sifat-sifat Allah itulah yang disifatkan kepada manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan ini tidak berubah, la tabdila li khalqillah. Hukum ini tadi, fitratullah allati fataran nasa la tabdila li khalqillah, tidak berubah. Nah, siapa yang memaintain jiwanya seperti fitrah Allah tersebut, maka dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Zalika dinul qayyim, itulah ajaran yang lurus. Apabila jiwa kita disuruh mengikuti fitrah
yang Allah berikan kepada kita. Zalika dinul qayyim. Tapi apa kata Allah? Walakinna aksara nasi la ya'lamun. Cuma sayangnya kata Tuhan, akan tetapi sayangnya aksara nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi sayang. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Sekarang jemaah sekalian kita lihat lagi saya surat Al-Baqarah. Ini ada jadi surat Al-Baqarah ini surat 2. Kita lihat ayat 138 ya. 138 ini 138. Ini adalah Al-Baqarah 138. Sibghat Allah. Jadi nama lainnya Pak Kamal ini adalah sibghah. Kalau tadi fitrah, ya. Kalau fitrah itu artinya sifat awal. Seperti tadi kapas, sifat awalnya putih. Kalau sibghah itu celupan, warna. Ya. Jadi kalau warna. Jadi sebetulnya jiwa kita itu, kalau kapas tadi kan memang aslinya kapas itu putih. Tapi kalau jiwa kita sebetulnya adalah tidak punya asli. Lalu aslinya siapa? Allah. Fitrat Allah, fataran nasalaya. Nah makanya jiwa kita itu sebetulnya diwarnai juga. Warnanya dari Allah. Warna Allah. Nah, sibghat Allah. Jadi sibghah ini artinya warna. Sibghat Allah. Celupan. Mirip dengan yang disampaikan saudara kita orang Nasrani, apa itu namanya itu, baptis itu, dibaptis. Kalau orang Nasrani sudah dewasa itu dibaptis. Ya. Jadi sibghat Allah. Jadi celupan Allah itulah yang menjadi jiwa manusia. Baru Allah mengatakan waman ahsanu minallahi sibghah. Waman ahsanu, adakah yang lebih baik dari Allah? Maksudnya adakah pemberian dari Allah kepada kita manusia selain daripada sibghah? Ya. Jadi tidak ada yang Allah berikan kepada kita yang paling baik kecuali sibghah, yaitu celupan, warnanya sendiri, warna ilahiyah. Ya. Jadi warna ilahiyah. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami kepada Allah menyembah. Artinya apa? Kita punya kerinduan, keinginan untuk menyembah Dia karena sibghahnya ada pada diri kita. Sibghat Allah, wa man ahsanallahi sibghah. Jadi mirip tadi fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Kalau sini sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi dengan demikian secara potensi memang kita adalah jiwanya jiwa ilahi. Nah, maka kemudian tugas kita diwajibkan setelah kita akil balik atau sebelum akil balik, orang tua diwajibkan melatih anaknya untuk mengaktualkan, mengeluarkan, menumbuhkan. Jadi kalau ibaratnya kalau potensi itu dalam bentuk bibit, masih benih, masih masih biji-bijian. Nah, kalau ditumbuhkan, aktualkan. Jadi ada potensial, ada aktual. Jadi actualization itu adalah muncul dari potensialitas. Ya, jadi aktualisasi muncul dari potensial. Jadi biasa kita sampaikan di sini kalau misalnya telur itu nama lainnya adalah ayam potensial. Jadi telur itu ayam tapi potensial gitu. Jadi kalau ayam itu kalau telur bisa kita katakan ayam tapi ayam potensial. Kalau kita katakan ayam saja diketahui sama penjual telur. Pak penjual telur, saya ingin beli ayam. Oh tidak ada Pak, ayam dijual di sini itu banyak tuh, bisa dibeli kiloan. Wah itu bukan ayam Pak, telur begitu. Jadi yang namanya telur tetapi bisa kita sebut sebagai ayam, tapi ada tambahnya potensial, ayam potensial. Sedangkan ayam kita sebut sebagai apa? Telur aktual gitu. Jadi ayam itu adalah telur aktual. Jadi telur yang sudah actual. Jadi yang namanya ayam sudah telur yang sudah aktual. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita. Jiwa kita ini adalah bagaikan telur yang memiliki sifat-sifat ilahiyah. Ketika dia tumbuh keluar secara sempurna, dia menjadi akhlak ilahiyah. Tadi ingat, takhalluk bi akhlakillah. Jadi ketika dia actual, ketika dia aktual, dia tumbuh, telur itu menetas menjadi ayam menjadi anak ayam dan ayam besar. Nah, kita sebut dengan aktual. Ketika dia aktual, kalau bahasanya tadi takhalluk bi akhlakillah. Dia manusia tetapi akhlaknya adalah akhlak Allah, pengasih, penyayang, mengetahui dan seterusnya. Itu takhalluk bi akhlakillah. Dan itulah yang dikatakan Nabi, wa ma bu'ithu illa liutammima makarimal akhlak.
tiadalah aku diutus kecuali dalam rangka menyempurnakan akhlak. Apa akhlaknya Nabi? Akhlaknya Nabi adalah khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Seperti kata Imam Shadiq mengatakan bahwa kalau ada yang mengaku mendapatkan informasi dari kami, apakah benar dari kami atau bukan, gampang kata Imam Shadiq, yaitu cocokkan dengan Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran berarti itu dari kami. Tapi kalau tidak sejalan dengan Al-Quran itu pasti bukan dari kami. Nah, kenapa? Karena mereka atau kami, kata Imam Shadiq, adalah pasangan Al-Quran, syarikal Quran. Seperti itu. Jadi jemaah sekalian, kalau kita coba memaintain, memperbaiki jiwa kita, baru kemudian berbuat, bertindak dengan itu, maka yang keluar adalah sifat ilahiyah. Makanya kalau di kalangan Ahlul Bait itu, ulamanya yang tinggi disebut dengan ayatullah. Bisa dikatakan sejalan dengan kitab suci, maka disebut dengan ayatullah. Jadi, dan ayatullah itu adalah tingkatan atau oleh guru-guru besar untuk memberikan fatwa, maka disebut dengan Ayatullah Al-Uzma, Grain Ayatullah, ya, Ayatullah besar. Seperti itu Pak Kamal. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Ajil Ustaz, dalam setiap gabungan kuliah-kuliah Ustaz dalam Irfan ni, perbetulkan salah faham saya kalau saya ringkaskan bahawa daripada gerak potensial ke arah aktual secara spiritual tadi, untuk kita tuju memasuki pintu pertemuan abadi, lalu berada pada makam kedekatan dengannya, maka sebelum kita mampu mentajalikan apa yang Ustaz kupaskan tadi, tiada siapa pun antara kita yang akan mampu mencapai kesempurnaan makam atau derajat penciptaan kita tadi dengan sendirinya, tanpa melalui para nabi, rasul, dengan wasinya tadi. Dan inilah sistem Allah yang memancing kita untuk berterusan bergerak tanpa stop sehingga melahir buah hasil ikhlas gara-gara makrifat dan irfan hakiki yang Ustaz kupaskan tadi. Dan itulah sebenarnya bukti jelas yang praktis, petanda pecinta hakiki pesuluk di jalan Allah tadi. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Mas. Terima kasih banyak Pak. Bagus ini jemaah sekalian. Kita ingin sampaikan, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita bisa mencapai ma'rifatullah tanpa melalui nabi, rasul, dan para wasinya atau para waliullah, para insan kamil, ini jelas dengan gampang kita tolak. Lagi-lagi dengan gampang tertolak. Apa sebabnya? Coba kita lihat. Jangankan ma'rifat kepada Allah yang merupakan jalan rohani, sedangkan menjadi dokter saja yang merupakan jalan lahir, kan dokter kan jalan lahir karena membaca buku. Tidak bisa orang menjadi dokter tanpa melewati guru-guru, dosen-dosen. Jadi untuk menjadi dokter orang itu harus ada dosennya, harus ada pembimbingnya. Ya, harus ada guru besarnya malah, ada guru besar kedokteran. Nah, begitu yang lain, kita tidak bisa menjadi ekonom, ahli ekonomi, kalau kita tidak belajar dari para ahli ekonomi. Kita tidak bisa menjadi ahli teknik, engineer, kalau kita tidak belajar daripada engineer senior yang mengajar atau menjadi guru di university. Jadi kalau mengatakan begitu tidak mungkin. Ya, kita main sepak bola saja. Kalau kita main sepak bola di mana-mana ada grup sepak bola di dunia, termasuk kita di Indonesia, Singapura atau Malaysia, pasti ada pelatihnya. Itu pasti ada pelatihnya. Bahkan pelatihnya biasa kita bayar mahal, yang penting pintar, yang penting sempurna. Kita biasanya membayar pelatih terkenal dari Eropa, dari Amerika Latin yang pernah menjadi juara dunia misalnya. Kita bayar
pelatih yang datang dari Brasil, Argentina, Italia, dan sebagainya. Jadi kalau sepak bola saja tidak mungkin orang tiba-tiba menjadi pesepak bola tanpa pelatih, bagaimana mungkin orang bisa ma'rifat kepada Allah yang merupakan jalan rohani, jalan yang tidak kelihatan, jalan yang unseen, untouchable itu kok bisa. Jadi inilah yang menjadi problem. Jadi dalam pandangan kita seperti Pak Nur tadi tanyakan adalah bahwa kita tidak bisa sampai ma'rifatullah dengan benar kalau tidak melalui para manusia suci, nabi, rasul, ataupun para wasi tersebut, ataukah para urafa yang lain. Jadi harus melalui mereka. Dikatakan tidak mungkin orang mengenal Allah, dan tidak mungkin kita mengenal nabi atau rasulnya kalau tidak melalui wasinya. Ya. Ini sebetulnya digambarkan dalam sebuah hadis yang menarik. Jadi ini adalah berbicara tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini diceritakan itu jaraknya rumahnya dengan Mekah itu jauh sekali. Jaraknya dengan Mekah jauh, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Diperkirakan ratusan kilometer karena Ghifar itu kan satu suku, satu puak. Ghifar, maka disebutlah dengan Al-Ghifari, dari puak Ghifar. Jadi semua orang yang datang dari puak Ghifar dipanggil Al-Ghifari. Nah, Ghifar ini mendengarkan informasi dari saudaranya bahwa sekarang di Mekah ada informasi yang menyebar. Ya, ada diperbincangkan dengan luas. Ada yang mengaku sebagai nabi. Ya. Akhlaknya luar biasa bagusnya. Mengajarkan orang untuk percaya hanya kepada Tuhan yang satu. Nah begitu. Dan seterusnya. Nah Abu Dzar ini kemudian penasaran. Abu Dzar itu muncul keinginannya untuk mengetahui. Penasaran, ingin mengetahui itu apa benar yang diceritakan orang-orang itu. Maka jemaah sekalian, karena keinginannya, kerinduannya untuk mencari kebenaran, akhirnya dia berjalan masuk ke Mekah. Tetapi dia tahu bahwa di Mekah pada saat itu orang bersembunyi, mengendap-endap, tidak boleh terang-terangan. Kalau terang-terangan dia ditangkap dan disiksa. Ya, jadi kalau pada saat itu waktu awal-awal Islam di Mekah, kalau ketahuan kalau dia masuk Islam itu disiksa seperti Bilal. Kita tahu Bilal bin Rabah disiksa, dicambuk, dicemeti, ditindis dengan batu yang besar di tengah panas yang membara di padang pasir berhari-hari. Begitu ya misalnya Habab al-Arats. Habab ini adalah seorang budak yang bekerja di bengkel majikannya. Bengkel itu adalah tempat pembuatan golok, pedang, tempat pembuatan barang-barang kendaraan dan sebagainya. Kerja di sebuah bengkel situ. Akhirnya kemudian ketahuan sama majikannya, sama bosnya, kalau dia masuk Islam. Akhirnya Habab al-Arats dipanggil, dibaringkan, baru kemudian dipegang kaki dan kepalanya, baru dibaringkan di atas besi yang membara luar biasa. Sampai itu kulit-kulitnya Habab itu sampai keluar kayak orang membuat sate seperti itu. Itu nanti berbekas di belakangnya Habab al-Arats. Begitu juga orang seperti misalnya Mus'ab bin Umair, diusir dari orang tuanya, ibunya sendiri dari rumahnya. Begitu ya dengan yang lain-lain. Jadi semuanya mengalami penyiksaan. Ya. Jadi berat. Nah, mendengar cerita ini akhirnya Abu Dzar juga berpikir gimana cara menjumpai orang yang disebut dengan Nabi, sementara kalau ketahuan disiksa. Akhirnya Abu Dzar ini pintar, yaitu masuk ke sana berpura-pura atau nyaruh. Nyaruh itu artinya berpura-pura, ya berpura-pura sebagai penjual kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi berpura-pura menjadi penjual bahan kebutuhan pokok, kebutuhan makanan dan sehari-hari, yaitu hasil bumi. Hasil bumi itu seperti sayur-sayuran. Dia masuk ke sana, dia membawa barang-barang itu dijual di pasar. Kemudian membawa barang-barang, dia juga menggunakan pakaian seperti pedagang. Kemudian dia masuk di pasar di Mekah, dia menjual barang-barangnya. Setiap orang yang dia
anggap bisa dipercaya, dari wajahnya dilihat, ditanya-tanya. Katanya ada nabi baru di sini begitu. Akhirnya kemudian tiba-tiba jemaah sekalian ada seseorang yang lewat, ya, yang dilihat wajahnya tulus, ikhlas. Dia katanya di Mekah sekarang ada yang mengaku sebagai nabi. Oh, ada. Ya. Lalu kemudian kalau ada, bagaimana cara menjumpainya? Saya ingin sekali menjumpainya. Saya ingin bertemu dengannya, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Maka kemudian dikatakan kalau kamu bertemu itu harus tidak bisa langsung. Ya, kamu harus melalui seseorang yang lain. Ya. Seseorang yang lain tidak bisa langsung ini. Jadi ini sudah pelajaran. Kamu tidak bisa langsung karena kalau kamu langsung itu berbahaya. Maka diceritakan begitu siapa yang harus saya temui untuk menjadi perantara saya bertemu dengan Rasul tersebut. Nah, diceritakan kamu harus menjumpai sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu. Akhirnya jemaah sekalian, waktu Abu Dzar ingin menjumpai Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad langsung dicari, tapi Ali dulu. Di mana rumahnya Ali? Akhirnya ceritanya kita singkat, bertemulah dengan rumahnya Ali. Ya, maka sampai di rumahnya Ali, dia mengatakan, bertemulah dengan Ali ya, bertemulah dengan Ali. Ali mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan Nabi, nanti kamu ikut sama saya. Jadi kamu di situ saja, nanti kamu ikut sama saya. Ada saatnya, kamu ikut di belakang saya akan berjalan menuju ke tempatnya Nabi. Ya, jadi Nabi nanti sedang mengajar di suatu tempat. Nah, jadi Mas Kesra ini kan cerita sebetulnya menunjukkan bahwa untuk berjumpa dengan Nabi melalui Ali pada saat itu. Itulah sebabnya di antara pendukung fanatik, pendukung setia daripada Ali nanti Abu Dzar. Ya. Sampai kita tahu Abu Dzar itu meninggal karena diisolasi, kasihan. Dibuang ke tengah gurun. Ya. Jadi dibuang ke tengah gurun itu Abu Dzar. Kenapa? Karena kesetiaannya kepada Ali, Abu Dzar Al-Ghifari itu. Karena dia tahu persis untuk menjumpai Nabi, untuk mengenal Nabi harus melalui Ali. Ya, jadi begitulah. Jadi Ali ini adalah wasinya, khalifahnya, dan pengganti setelahnya. Dan tidak mungkin sampai ke sana. Jadi ini kan mengajarkan kita bahwa untuk sampai kepada Nabi harus melalui wasinya. Dan Nabi pun mengatakan, saya itu bagaikan kota. Jadi ingat, kenabian itu, agama itu adalah ilmu. Jadi sekarang yang namanya kenabian, yang namanya agama itu adalah ilmu. Makanya kan ayat pertamanya Iqra, ilmu. Nah, aku ini kata Nabi adalah kotanya ilmu. Ilmu itu kan ribet, ilmu itu kan crowded, ilmu itu kan complicated. Maka kemudian untuk sampai ke sana bagaikan kota, untuk masuk harus melalui pintunya. Nah, pintunya adalah Ali, ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Jadi seperti itu. Dan Al-Quran mengatakan kalau kita masuk ke sana harus melalui pintunya. Kalau tidak melalui pintunya ya kita akan salah. Ini surat Al-Baqarah, masih di surat Al-Baqarah. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 188 ya. 189 ini ya, 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitul. Katakanlah hilal itu mawaqitun adalah penunjuk waktu. Mawaqit itu dari kata mauquta. Mauqut itu adalah isim zaman, waktu. Penunjuk waktu. Mawaqitul linnas, bagi manusia, wal hajj dan haji. Baru kemudian walaisal bir, ingat kata Tuhan, bukanlah albir namanya, apabila dengan antatul buyuta, apabila kalian memasuki rumah min zuhuriha, dari belakangnya atau dari yang bukan pintunya. Jadi kata-kata zuhra ini dari yang bukan pintunya. Bukanlah albir apabila kamu memasuki rumah dari zuhur. Dari zuhur itu dari atas, dari belakang, pokoknya bukan dari pintunya. Walakinna, akan tetapi albir itu manittaqa, itu orang yang bertakwa. Artinya apa? Bertakwa itu tidak mungkin masuk melalui pintu yang salah. Waktul buyuta, maka Tuhan mengatakan masukilah rumah, ya, masukilah waktul buyuta, masukilah rumah, min, dari mana? Abwabiha, dari pintu-pintunya. Jadi waktul buyuta min abwabiha. Kenapa bentuk jamak? Karena pintu setelah Ali adalah pintu berikutnya, begitu sampai yang ke-12. Jadi waktul buyuta min abwabiha, sesuai dengan zamannya masing-masing.
Jadi datanglah ke rumah itu dari pintunya. Jadi kalau tidak melalui pintunya apa namanya? Ilegal. Ya, tidak legal, tidak sah, tidak benar. Yang namanya ilegal itu adalah pelanggaran, itu adalah kejahatan. Kalau kita masuk kota tidak melalui pintunya, tidak melalui immigration, ya itu namanya pendatang haram. Itu adalah pasti kalau masuk ditangkap nantinya di penjara. Nah, jadi kenapa? Karena tidak legal, jadi harus masuk dengan legal. Abwabi waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah kepada pintu, masuklah kepada rumah melalui pintunya. Nah, masuklah ke dalam kota melalui pintunya. Ana madidatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, waman yuridu, siapa yang ingin untuk masuk ke sana, faliyati mimbabiya, maka hendaklah masuk melalui pintunya. Ya, seperti itu. Terima kasih Serbagia. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Saya, kita Ustaz, akhiri sampai boleh? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Langsung aja Ustaz, mungkin bisa di screen surah Al-Ahzab ayat surat Al-Ahzab ya. 21 Ustaz. Mungkin hanya ini pertegas saja. Mungkin saya memahaminya, mungkin saya yang keliru, mohon di 21 Ustaz. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ayat ini mungkin menjadi apa ya, penegas atau penjelasan operasional dari apa yang menjadi pembahasan kita malam ini. Itu yang saya pahami. Karena ini dimulai dengan kata laqad kana, sungguh telah ada gitu. Ini kan kana, ini kan fi'il nakis ya. Kana yakun ya. Tapi menggunakan fi'il madi di sini. Artinya telah ada pada telah hadir gitu, telah hadir dalam pada kalian gitu loh. Fi Rasulillah uswatun hasanah, ini contoh yang bagus. Nah, ini kemudian seterusnya itu liman kana yarjullah, ini tadi itu yang ingin sampai kepada Allah, dan yang itu harus melalui ini. Tadi itu tidak bisa mungkin sampai ke Allah tanpa melalui tadi yang uswah hasanah itu, yang telah ada itu, yang telah dihadirkan Allah di muka bumi ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar sekali. Jemaah sekalian, sayang seribu sayang. Selama ini ayat ini hanya berhenti pada akhlak saja. Jadi misalnya kalau kita Nabi itu sebagai teladan yang mulia, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana kita bahkan beribadah. Nabi kalau beribadah malam bengkak-bengkak betisnya, sampai di situ saja. Ya, padahal sebetulnya bukan hanya sekedar itu sebetulnya. Lebih dalam lagi, yaitu kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Nabi. Ini ayat 21. Hanya berjarak 12 ayat dari sini. Lagi-lagi 12, angka 12. Berjarak 12 ayat dari sini kan 12 tambah 1 kan 33. Ya. Jadi ini ayat 21. Kita tambah 12 ayat menjadi 33. Di ayat 23 menjelaskan bahwa selain Nabi adalah keluarganya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh, ini kata-kata laqad ini penekanan taukid. Artinya bahwa tidak mungkin kita sampai kepada Allah kalau tidak melalui Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi ayat ini adalah setara atau semakna dengan surat Ali Imran ayat 31 yang mengatakan qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, harus ittiba kepada aku, harus melalui aku. Jadi harus melalui aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Harus melalui aku, baru yuhibbukumullah. Ini sama juga surat An-Nisa ayat 64 yang mengatakan di situ bahwa apabila manusia berdosa, maka kemudian harus ja'uka, datang kepada Muhammad. Ja'uka. Kemudian di sana setelah itu istighfar kepada Allah, baru Rasul istighfarkan mereka. Jadi ini semuanya makna-maknanya sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman, bagi orang. Jadi siapa saja yang ada keinginan pada dirinya untuk apa? Yarju, kerinduan, harapan
untuk berjumpa dengan Allah. Yarjullaha. Jadi artinya apa? Tidak mungkin dia memenuhi, tidak mungkin dia mematerialize atau mewujud nyatakan harapannya berjumpa dengan Allah kalau tidak melalui Rasulullah. Tidak mungkin. Begitu juga kebahagiaan di akhirat wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsira, maka ingat kepada Allah. Jadi kesimpulannya adalah melalui Rasulullah, dan kemudian ini adalah di sini Rasulullah ditambah 12 ayat, kemudian ayat 33 muncul kata-kata innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Berarti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fi rasulillahi wa ahli baitihi. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi wa ahli baitihi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi begitu. Jadi atau bisa juga fi rasulillahi uswatun hasanah wa ahli baitihi. Jadi harus melalui keluarganya, dan ini kemudian gabungan antara ayat 21 dan ayat 33 itulah yang masuk di dalam salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita semuanya, apapun mazhab agama Islam kita, baca pada saat membaca salawat di dalam salat kita. Jadi saya kira benar apa yang dikatakan Ustaz Wahidin tadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala Assalamualaikum kekurangan. Ustaz. Oh, silakan. Afwan ikhwan semua, nak minta maaf. Mungkin mengambil masa sikit. Ustaz, insya-Allah nak terus saja. Ana ingin bicarakan tentang realiti kita hari ini, Ustaz. Apa yang Ustaz bincangkan tentang cermin yang ada debu-debu dan sebagainya. Realiti yang ana ingin bawa sini bahawa kita khususnya di Singapura, debu-debu bertebaran di mana-mana, Ustaz. Bila di Singapura ni kalau kita keluar rumah, debu-debu menempel di cermin-cermin kita, Ustaz. Kita naik bas, debu-debu menempel, Ustaz. Kita istighfar, Ustaz. Pergi kedai, debu-debu bertebaran, Ustaz. Naik bas, naik MRT, Masya Allah, ya Allah, Ustaz. Terpaksa beristighfar kita, Ustaz. Jadi kita di Singapura ni ujian ni terlalu berat, Ustaz. Sentiasa beristighfar, Ustaz. Ya Allah, kita tengok kalau kita naik di MRT, ada ikhwan daripada Middle East datang ke Singapura, mereka mengatakan your country is free sex. Semuanya nampak. Apa daripada betis hingga ke peha. Macam mana you all boleh tahan? Ya Allah, Ustaz. Bagaimana ni kita menghadapi masalah-masalah macam ni, Ustaz? Allahu a'lam. Syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan yang disampaikan Pak Saban ini adalah jawabannya ada 21. Perlu kita sampaikan, agama itu datang justru untuk hidup di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Nabi diutus di mana Pak sekalian? Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Supaya apa? Supaya bisa menjadi teladan, bisa menjadi guru, bisa menjadi perubah, bisa menjadi agen perubahan sosial. Jadi agen perubahan sosial. Jadi memperbaiki keadaan. Jadi begitulah. Jadi bisa menjadi agent of social change. Ya, jadi bisa menjadi agent of social change. Bisa menjadi agen perubahan sosial seperti Nabi memperbaiki keadaan. Ya, jadi harus memperbaiki keadaan. Jadi justru ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu di Singapura ini pahalanya besar sekali kalau bisa memperbaiki keadaan ini. Satu. Cuma itu tadi cumanya Pak Saban. Untuk merubah keadaan kita harus merubah diri kita dulu. Untuk memperbaiki keadaan kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ya, tadi seperti Nabi contohnya. Untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat imaniyah, maka caranya adalah Nabi pergi ke Gua Hira. Pergi Gua Hira, di sana dia memperbaiki jiwanya, tadi cermin jiwanya. Supaya dengan di Gua Hira itu dia merenung ke dalam dirinya sendiri. Tadi kata-kata man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, tapi bagaimana kita sekarang, apalagi di Singapura mungkin tidak ada gua misalnya, tidak ada cave. Nah, caranya ialah satu, kita jangan keluar. Ini yang poin kedua. Ini poin pertama tadi adalah harus berubah. Yang kedua adalah caranya kita supaya bisa seperti Nabi.
Yaitu satu, kalau tidak perlu keluar, kita tidak keluar. Kita di rumah saja. Jadi kalau tidak perlu keluar, kita tidak keluar. Kita di rumah saja. Tujuannya apa? Bukan lari dari reality tadi, tapi justru untuk perbaiki diri kita. Karena orang Islam tidak boleh lari dari reality. Justru kita datang sebagai perubah tadi, agent of social change. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di surat lain, surat Yusuf dikatakan, qul, katakanlah Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ilallah ala basiratin. Mengajak manusia kepada Allah dengan menyentuh hatinya, basiratin. Siapa punya tugas? Ana wa manittaba'ani. Tugasku dan tugas siapa saja yang mengikutiku. Nah, termasuk Pak Saban dan termasuk ikhwan akhwat kita yang di Singapura. Jadi dengan demikian, kita harus memperbaiki diri kita. Minta kepada Allah. Caranya adalah untuk memperbaiki diri kita, yaitu kita tidak keluar dulu kalau kita tidak penting. Apa yang kita lakukan di rumah? Pertama adalah memperbanyak tadi meditasi, memperbanyak tadi tafakur, terutama belajar. Jadi kalau bisa kita belajar terus hikmah dan belajar Quran, hikmah dan irfan. Ini 3 hal yang perlu kita pelajari. Jadi Al-Quran, kitab suci, terus hikmah dan irfan. Ini kita pelajari karena ini disebutkan di dalam surat Al-Quran, seperti dalam surat Al-Jum'ah misalnya ayat 2. Atau surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi itu disebutkan. Nah, nanti kalau kita sudah sudah merasa lebih enak, sudah lebih tidak takut dengan keadaan-keadaan seperti yang dikatakan tadi Pak Saban, nah kita kemudian mulai bergaul. Kita berjumpa dengan teman-teman kita mulai bergaul dengan teman-teman kita. Karena untuk merubah keadaan mulai dari teman dekat kita. Ya, Nabi mengatakan anfusakum wa ahlikum ataukah ashiratukum, mulai daripada kerabat kalian. Nah, jadi kita dari situ mulai keluar. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Memperluas namanya circle of influence kita, Pak Saman. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita sendiri sudah alhamdulillah sudah bagus pada diri kita, ya kita harus memperluas circle of influence kita. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kecakapan untuk berbicara? Ya paling tidak kita mengajak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lain juga untuk ikut belajar seperti ini. Bersyukurnya jemaah sekalian, ikhwan kita di Singapura ini tambah kesini tambah banyak ikut misalnya pelajaran kita. Tadinya cuma Pak Saban, Pak Burhan, belakangan sudah ikut seperti Pak Kamal dan sebagainya. Jadi ini diperluas ini circle of influence kita. Nah, karena dengan cara belajarlah kita bisa merubah keadaan, Pak Saban. Tidak bisa kita mengubah keadaan tanpa education, tanpa belajar. Jadi hanya dengan pelajaranlah kita bisa merubah keadaan. Tentu saja kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk memperbaiki masyarakat kami, untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kami. Tuhan tidak meminta dari kita hasil. Tuhan hanya meminta dari kita usaha saja. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Ustadz, ada permintaan doa, Ustadz. Oh ya. Syukran. Afwan Pak Sabani. Silakan Bu Dokter. Ibu Yeni ya. Permintaan dari Ibu Yeni untuk suaminya Ibu Imelda. Jadi Imelda Dasur ya, Bapak Eraj Rainir bin Rainir Dahdar yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Ibu Imelda kalau tidak salah Bu Yeni, kalau tidak salah berangkat Arba'in ya? Iya, setahu saya kemarin yang kita doain itu Ustadz, didoakan. Iya makanya, tapi ini suaminya meninggal, berarti meninggal suaminya tanpa istrinya ya, tanpa Ibu Imelda. Jadi sekalian mari kita doakan almarhum Bapak Eraj Rainir bin Rainir Dahdar yang telah meninggal ternyata malam ini barusan di Rumah Sakit Harapan Kita. Semoga Allah SWT terima di sisinya dan juga Ibu Imelda Dasur yang sedang arba'in sekarang diberikan kekuatan untuk menghadapi ini. Ala hadinnya waalaikumsalam salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa biha bali abaniha wa bihaqqil Husain wa ali bin Husain wa auladil Husain wa ashabil Husain wa khususan ila almarhum Bapak Eraj Rainir bin Rainir Dahdar dan juga istrinya sudah diberikan kekuatan alaihimul Fatihah ma'as salawat.
Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على Allahumma salli محمد ala وآل Muhammad wa محمد. ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami untuk sahabat kami, suami daripada jemaah kami, yaitu almarhum Bapak Iraj Rainir bin Rainir Dahdar. Allahumma lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasib madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami, bapak kami, jemaah kami almarhum Bapak Iraj Rainir bin Rainir Dahdar. Ampunilah dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya. Amin. Masukkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah bagi almarhum. Jadikanlah anak-anak yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Dan juga ya Allah Tuhan kami, jadikanlah keredoannya akan kepergian istrinya tercinta ke Arba'in sebagai wasilah baginya. Allah, Engkau berikan syafaat kepadanya dan berikanlah kekuatan kepada istrinya yang sekarang sedang Arba'in ya Allah, mendatangi manusia kesayanganmu ya Allah ya Tuhan kami. Dan ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang kelak kamu susulkan kepada almarhum, susulkanlah kami bersama dengan al-abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.